Kembali di iNews Malam, pemirsa sidang sengketa anak dengan orang tuanya terkait kepemilikan mobil di Salatiga, Jawa Tengah digelar hari ini. Dalam sidang, Alfian Prabowo menawarkan kesepakatan damai dengan syarat kedua orang tuanya mencabut semua gugatan permohonan banding dan permohonan kasasi. Sidang kasus anak menggugat orang tua karena mobil Fortuner digelar Selasa 26 Januari 2021. Dalam sidang perdana dengan agenda replik, Alfian Prabowo menawarkan kesepakatan damai kepada kedua orang tuanya, Agus Sunaryo dan Dewi Firdaus. Kedua orang tua juga diminta mencabut semua gugatan, permohonan banding, dan permohonan kasasi yang saat ini sedang berlangsung. Pisah boleh, tapi ya secara baik-baik. Jadi masih secara damai, masih secara menjaga silaturahmi. Iya, yang dimasukkan itu ada semua gugatan, baik itu gugatan perdata atau gugatan ada laporan pidana, semuanya itu dicabut, jadi nggak usah ada saling menggugat antara orang tua. Kuasa hukum Dewi Firdaus Haryanto mengungkapkan kliennya digugat karena Toyota Fortuner dan biaya sewa selama pemakaian sebesar 200 juta rupiah. Objek sengketa mobil dan uang sewa ini masuk dalam harta gonogini. Penggunaannya itu dihitung, jadi nyewa, kalau di total 200 juta itu. Jadi di pemberitaan itu digugat mobil dan biaya sewa. Hakim Ketua Bambang Trikoro memberikan waktu selama 1 minggu untuk penggugat menyiapkan draft replik. Sidang perdata akan dilanjutkan pada Rabu 3 Februari mendatang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ganjar pun berencana untuk mengundang kedua belah pihak untuk bertemu untuk mediasi. Coba ini dicek apa masalah, ternyata perdata. Perdata urusannya ya rebutan harta gitu aja ya. Maka saya minta Bu diselesaikan dengan cara yang kekeluargaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini untuk mengundang, kemarin sih kita undang. Kasus tersebut bermula ketika kedua orang tuanya itu bercerai pada September 2009 dan memperebutkan harta gonogini. Mobil Toyota Fortuner yang menjadi objek sengketa dan biaya sewa selama pemakaian sebesar 200 juta rupiah. Penggugat menilai mobil tersebut merupakan miliknya yang dibelikan oleh ayahnya. Sedangkan tergugat yakin Dewi Firdaus mengklaim bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari jerih payahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari terdakwa kasus suap terkait Joko Chandra menangis dalam sidang lanjutan dalam agenda duplik. Pinangki meminta hakim meringankan vonisnya nanti. Dalam sidang lanjutan agenda duplik atas kasus suap fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra, Pinangki meminta hakim meringankan vonisnya nanti yang akan diputuskan pada sidang 8 Februari mendatang. Sebelumnya Pinangki dituntut jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Pinangki disebut jaksa terbukti menguasai suap 450.000 US dollar dari Joko Chandra untuk mengurus fatwa MA. Presiden Joko Widodo pagi tadi melantik Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Selain tugas pokok Polri, Kapolri baru juga akan berjanji akan ikut andil dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu pagi. Menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Resmi menyandang Kapolri. Pangkat Listio Sigit pun dinaikkan 1 tingkat menjadi Jenderal Polisi. Selain menjalankan tugas pokok Polri, Kapolri baru juga memprioritaskan penanganan COVID-19 yang hingga kini belum reda. Antara lain dengan mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kita berusaha untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap COVID, baik di dalam kegiatan-kegiatan yang kita disiplinkan, penegakan aturan protokol
hukum tertinggi dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kita semua bisa segera terlepas dari situasi yang ada. Jalan Listio Sigit menduduki Bayangkara 1 terbilang cukup mulus. Setelah terpilih sebagai calon tunggal Kapolri, mantan ajudan Presiden Jokowi juga tidak menemui kendala berarti dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan langsung disetujui. Dari Jakarta, di Samora, Terry Vans Diba, iNews melaporkan. Penyanyi Nindi Ayunda diperiksa polisi terkait kasus kepemilikan senjata api suaminya. Kami kembali usai jeda berikut ini.